Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, your English teacher, Fernindi Fitra Gumanti. Oke, gimana kabar? Sehat ya? Jangan sehat selalu untuk kalian semua. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas soal UTBK, terutama pada bagian TPS, PBM, Bahasa Inggris, Pemahaman, Bacaan, dan Menulis gitu. Nah, nanti di soal yang akan kita bahas kali ini, seperti biasa ya, kalau soal UTBK itu pasti kita akan menganalisis paragraf, kayak menentukan main idenya apa, setelah itu persamaan katanya apa, terus mungkin nanti ada analogi, persamaan gitu, terus habis itu tujuan atau purpose of the author writing the passage, jadi tujuan si penulis menuliskan paragraf itu untuk apa, seperti itu. Nah, nanti selain menganalisis paragraf, nantinya akan ada tipe soal close test. Jadi nanti kita akan mengisi bagian yang rumpang. Jadi nanti ada paragraf, terus nanti ada beberapa bagian yang rumpang, dan kita harus terka kira-kira isinya apa. Tapi sebelum itu, kita baca dulu ayat pembelajaran kali ini, yaitu surat Al-Humazah dari 1 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Oke. Setelah itu kita yel-yel Alfida dulu ya. Coba sendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu akbar. Oke, udah semangat ya, udah mulai semangat. Kita langsung ke soalnya aja. Soal yang pertama. Oke. Jadi di sini ada paragraf. Soalnya yaitu the author describes the effect of sports on mental health in paragraph. Jadi si penulis mendeskripsikan efek olahraga pada kesehatan mental. Ada di paragraf berapa? Coba kalau kita lihat di paragraf pertama, di situ tertera, di situ ditulisan sports refer to an activity involving physical activity skill. Sport refers to an activity involving physical activity and skill. Nah, terus di paragraf terakhir dia bilang sports have a massive positive effect both physical and mentally. Jadi olahraga mempunyai dampak positif yang sangat besar baik secara fisik maupun mental. Berarti kemungkinan ya memang isi dari paragraf selanjutnya ini berarti membreakdown atau menjabarkan efek positifnya baik dari secara fisik maupun mental. Coba kita lihat paragraf kedua. Di sini dia bilang from physical point of view, secara fisik, pandangan secara fisik, kalau olahraga sports strengthen the heart. Dibilang gini, sports strengthen the heart. Jadi sports ini memperkuat hati gitu. Jadi paragraf pertama ini dia ngasih tahu kalau secara fisik, kalau olahraga itu memberikan dampak positif bagi kesehatan jantung. Oke. Nah, di paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, di sini dibilang sports make a person experience a good quality of feeling because of sports gitu. Jadi intinya artinya olahraga ini memberikan kualitas yang bagus dalam segi sistem pernafasan ya. Berarti kalau yang sebelumnya strengthen the heart, berarti sports make a good quality for our lungs, untuk paru-paru kita gitu kan.
Terus kalau yang paragraf selanjutnya di sini secara mental point of view, secara mental di sini dibilang sports bring discipline in life. Sports bring discipline in life. Jadi olahraga di sini membawa sikap disiplin begitu. Terus abis itu yang terakhir dia bilang sports reduce the stress of mind. Jadi kalau olahraga bisa mengurangi mengurangi tekanan pikiran gitu ya, berarti bisa mengurangi stres gitu. Nah, sesuai dengan pertanyaan pertama, the author describe the effect of sport of mental health, kesehatan mental. Di sini ada stress of mind, berarti ada di paragraf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada di paragraf ke-5 begitu. Ada di paragraf ke-5. Jadi jawabannya E ya teman-teman. Oke, lanjut. Di pertanyaan kedua masih dengan teks yang sama. Jadi pertanyaannya, the author would apparently agree that the relationship between sports and heart disease discussed in the passage is similar to phenomenon between. Nah, jadi tadi kan kita ngebahas olahraga olahraga dan kesehatan jantung gitu ya. Nah, maksudnya kita melakukan olahraga untuk kesehatan jantung. Nah, yang memiliki analogi yang sama, jadi melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya sesuatu. Kira-kira yang memiliki analogi yang sama pada pilihan jawaban nomor berapa, begitu kan? Apakah players and their coach, pemain dan pelatihnya, ambulance and hospital, ataukah engine and cars, vaccine and COVID-19, or windows and house? Melakukan sesuatu untuk mencegah sesuatu, berarti kira-kira yang mana teman-teman? Yang D ya, jadi melakukan vaksin untuk mencegah COVID-19, Jadi analoginya sama, melakukan sesuatu untuk mencegah sesuatu. Gitu, jadi jawabannya D. Lanjut. Nah, ini masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah, regarding the advantages of sports to people's life, the more titik-titik, the less titik-titik. Jadi kalau misalkan berdasarkan keuntungan dari olahraga pada kehidupan manusia, kehidupan orang, the more titik-titik, the less titik-titik. Makin titik-titik, makin sedikit titik-titik. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah time people spend for sports life enjoyment they have? Jadi the more time people spend for sports, makin banyak waktu yang digunakan orang tersebut untuk olahraga, makin sedikit kesenangan yang mereka punya. Apakah iya? Coba kita lihat yang B. People inhale oxygen. Inhale itu apa teman-teman? Inhale itu menghirup oksigen. Jadi semakin banyak orang menghirup oksigen, semakin inhale di sini artinya menghirup. Terus habis itu the last possibility, makin sedikit kemungkinan mereka menderita penyakit paru-paru gitu. Itu the more, kalau misalkan disesuaikan dengan pertanyaannya, keuntungan dari olahraga kepada kehidupan ya, berarti makin banyak orang-orang menghirup oksigen, semakin sedikit kemungkinan mereka menderita penyakit paru-paru. Jadi jawabannya yang B ya.
muncul. Oke, jadi dengan teks yang berbeda di sini. Nah, teksnya ini boleh dibaca yang bagian pertama. Jadi, the thrift store business has gone big time. Jadi, emang thrift store kayak sekarang kan lagi zaman ya, toko-toko apa namanya yang menjual barang-barang bekas gitu ya. Jadi bisnis thrift store ini tuh udah lama ya menghilangnya gitu kan, kalau misalkan kita flashback nih ke sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sekarang muncul lagi. Karena apa? Karena ada teknologi. Jadi mom and pop business has been taken over. The technology inclusion allows what were local inventories or unique items to be available worldwide. Jadi karena ada teknologi nih, karena adanya teknologi, usaha thrift store itu naik lagi gitu. Nah, kita lihat yang di pertanyaan nomor 4, the underlined word appeal in the passage means. Di sini ada kata appeal nih yang sudah di bold ya. Jadi di sini udah ada kata appeal udah ada kata appeal yang sudah di bold. Artinya apa sih appeal itu, gitu kan? Nah, appeal itu memiliki arti menarik. Appeal ini artinya menarik gitu ya teman-teman. Menarik. Nah, bargaining ini artinya tawar menawar. Tawar menawar. Nah, yang ini attractiveness itu artinya daya tarik. Request, terus request tahu dong artinya apa? Request meminta gitu ya. Terus preparedness artinya kesiapsiagaan. Nah, reasoning ini artinya pola pikir. Jadi yang memiliki arti yang sama dengan appeal, menarik gitu ya. Berarti yang mana teman-teman? Daya tarik. Jawabannya attractiveness ya. Oke, lanjut. Masih dengan teks yang sama, thrift store. Tadi pertanyaannya, the underlined word can ada di sini. The underlined word can yang ini memiliki arti yang sama dengan yang mana? Can itu kan artinya apa? Bisa kan? Bisa. Nah, possibility artinya kemungkinan. Nah, request tadi permintaan atau meminta ya, permintaan gitu ya. Recommendation berarti rekomendasi. Setelah itu ability yang artinya kemampuan atau kebisaan gitu ya. Terus certainly pasti. Nah, the underlined word can atau yang artinya bisa ini tadi memiliki arti yang sama dengan yang mana? Kemungkinan, possibility, request, recommendation, ability, or certainly. Jawabannya ability, memiliki arti kemampuan atau kebisaan gitu ya. Jadi jawabannya D. Nah, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini udah mulai masuk close test nih teman-teman. Jadi isinya itu kalian mengisi bagian yang rumpang. Nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bagian yang rumpang yang kita harus isi. Oke. Yang pertama kita bisa baca dulu dari kalimat awal dari the origin sampai labor. Itu ya. Jadi the origin of the caste system in India is titik-titik to the functional division of labor. Nah, the origin ini artinya asal usul ya, atau asal mula. Asal mula.
ya. Nah, terus abis itu case di sini artinya kasta. Jadi the origin of the caste system India, jadi asal mula sistem kasta di India, titik to the functional division of labor gitu ya. Division di sini tuh artinya pembagian labor itu kerja, jadi to the functional division of labor, jadi kayak pembagian kerja sesuai dengan fungsinya gitu ya. Fungsional itu sesuai dengan fungsi. Jadi asal mula sistem kasta di India, titik sesuai pembagian kerja sesuai dengan fungsinya gitu ya. Kira-kira yang untuk mengisi bagian rumpang ini apa gitu. Nah, kalau kita lihat kalau dari klasifikasi katanya, dari klasifikasi katanya, bagian de biasanya kalau de ini seterusnya itu kata benda. The origin of the caste system in India, ini bisa kita simpulkan kalau de ini noun gitu ya, kata benda dari the origin sampai India. Nah, setelah itu ada is di sini. Is itu di sini artinya maksudnya fungsinya itu dia sebagai penghubung gitu ya, sebagai penghubung. Nah, kira-kira di sini kita butuh apa gitu kan? Kita bisa tahu nih dari fungsi katanya, kalau kita di sini tuh butuhnya verb gitu, kita butuh verb. Nah, terus habis itu kalau misalkan dari pilihan jawabannya, kan kita butuhnya verb nih, kita butuhnya verb itu kan. Opulent, kalau dari pilihan katanya opulent itu artinya mewah. Mewah ini dia kata sifat ya teman-teman, dia adjective. Terus abis itu ada attributed. Attributed di sini ada id di sini. Kalau dari dari susunan kalimatnya ini tentusnya, terutama untuk kalimat pertama ini bukan lampau ya teman-teman. Jadi attributed di sini bukan verb 2 yang dimaksudkan lampau gitu. Nah, kalau misalkan kita artikan attributed di sini tuh dia kata kerja, tapi kata kerja pasif. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan kan ada kalimat aktif, kata aktif, kata kerja aktif sama kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif biasanya ada imbuhan mo gitu kan ya, dan pasifnya biasanya ada imbuhan di atau dan ter. Nah, kalau di bahasa Inggris, kalau misalkan ada imbuhan id diikuti sebelumnya dengan to be, berarti dia pasif gitu, kayak attributed di sini. Kalau attribute doang itu artinya mengaitkan, tapi karena attributed di sini pasif, dia jadi dikaitkan di sini. Terus abis itu abusive itu artinya berlebihan. Jadi berlebihan, dia masuknya adjective ya teman-teman, adjective. Setelah itu ada yearning di sini dia bukan kata kerja ya, tapi di sini dia noun fungsinya, yang artinya kerinduan. Jadi dia noun. Terus ada derived di sini artinya turunan. Maksudnya turunan itu kayak dia ada induknya gitu ya, yang secara turun menurun, itu namanya derived. Nah, karena kita butuhnya verb, sudah pasti yang atas bukan, ini bukan. Tapi yang benar adalah the attributed. Karena tadi juga bisa dilihat is di sini. Kalau pasif itu pasif, kalau kalimat pasif atau kata kerja pasif itu biasanya ada to be terus verb 3. Jadi attribute di sini verb 3 ya. Jadi ada is terus abis itu ada attributed. Tuh, jadi artinya ini dikaitkan seperti itu. Jadi jawabannya B ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya masih dengan teks yang sama.
Pertanyaannya kita baca dari, gak usah dibaca semua, tapi yang bagian tumpangnya aja. Kita baca dari however. However sampai became very. Jadi however artinya itu namun atau bagaimanapun. In the course of time, seiring berjalannya waktu, these divisions between various sections of the society became very. Jadi pembagian, tadi divisions itu pembagian ya. Pembagian ini yang terjadi di antara berbagai bagian ya, berbagai bagian atau kalangan masyarakat menjadi sangat gitu kan. Nah, di sini kalau ada kata very di sini yang artinya sangat, berarti kata selanjutnya itu adjective, teman-teman. Contohnya very beautiful, very handsome. Jadi kata sifat habis very itu biasanya. Sekarang berarti kita cari adjective. Kita cari adjective berarti gitu kan ya. Nah, kalau kita artikan satu persatu, rigid di sini artinya kaku. Berarti dia adjective ya. Adjective. Terus untenable. Nah, kalau ada able di sini, dia juga termasuknya adjective yang artinya tidak dapat dipertahankan. Tidak dapat dipertahankan. Dia juga termasuknya adjective ya, ini adjective. Attest itu artinya membuktikan. Berarti dia sama kayak approve ya, artinya membuktikan ya. Dia ini karena membuktikan berarti dia verb, kata kerja. Terus ada abrasion di sini artinya luka, tapi lukanya itu kayak luka gesekan gitu ya, berarti luka lecet lah gitu ya. Lecet berarti dia ini noun masuknya. Terus setelah itu ada defiance itu artinya tantangan dan dia masuknya noun. Kita nyarinya adjective nih, berarti ya ini bukan, ini juga bukan gitu kan. Jadi pilihannya antara A dan B. Kan kita ngomonginnya berarti however in the course of time these divisions between various sections of the society became very. Jadi kita kan ngomongin kastanya gitu ya. Kastanya yang became very, semakin kuat gitu karena sudah dari, kalau seiring berjalannya waktu berarti kan karena udah lama gitu, jadi dia semakin kuat gitu ya. Kalau misalkan untenable, tidak dapat dipertahankan, berarti dia hancur gitu kan, nggak masuk gitu, berarti kaku, semakin kuat gitu, dan tidak bisa diubah-ubah gitu ya ibaratnya. Jadi jawabannya rigid. Ya, lanjut di pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8 kita baca dari yang bagian sini, it seems, sampai distributed the work ya. Berarti it seems that, tampaknya, in the former times, the case system kasta memberikan titik-titik untuk for specialization and distributed. Jadi untuk spesialisasi gitu ya, spesial dan distributed, pembagian kerja. Jadi sistem kasta ini memberikan titik-titik untuk spesialisasi dan pembagian kerja gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kata sebelum bagian rumpang, di sini ada gave yang artinya memberikan ya, verb 2 dia, dari give menjadi gave, memberikan. Nah, berarti kan memberikan apa gitu ya, jadi kita membutuhkan noun di situ, kita membutuhkan kata kerja. Kalau misalnya kita lihat satu-satu pilihan jawabannya,
Di sini ada articulate. Articulate di sini artinya pandai berbicara. Pandai berbicara, berarti di sini dia learn, kan? Terus ada arcane yang artinya batin, ini dia juga learn. Terus earnest artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini berarti dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berarti kayak adjektif gitu ya, kata sifat. Scope itu artinya ruang lingkup, itu kayak cakupan gitu. Nah, dia itu noun. Idea itu ide ya, idea itu dia juga noun. Nah, ini kita carinya noun berarti cek nih, nggak mungkin. Kalau misalkan kita lihat dari kalimatnya, batin, apakah memberikan batin? Bukan ya. Memberikan pandai berbicara juga nggak mungkin gitu ya. Jadi antara memberikan ide atau ruang lingkup nih. Tapi kalau misalkan memberikan ide, karena ini sudah sistem kasta ini sudah berlangsung sejak lama dan masih berjalan gitu ya, jadi ide ini bukan ya, karena ide itu kan berarti masih belum terlaksanakan gitu ya. Ini juga bukan, berarti satu-satunya ini scope. Jadi sistem kasta di India ini memberikan ruang lingkup atau cakupan spesialisasi, kayak kebebasan gitu ya, memberikan ruang lingkup spesialisasi dan pendistribusian kerja gitu. Jadi jawabannya scope. Kita lanjut nomor 9. Nomor 9 kita baca dari ini. Dan it helped. Dari it helped the various art and industries. Terus jadi ini itu tadi sistemnya ya, sistem kastanya. Jadi sistem kasta ini membantu berbagai bidang seni dan industri untuk gitu kan. Nah, yang perlu diingat teman-teman, kalau ada tuh pasti dia membutuhkan verb 1 di sini. Jadi dia verb basic. Jadi kalau habis kata tuh itu harusnya verb 1 gitu. Verb kata kerja. Kalau misal kita carinya kata kerja ya. Kalau misalkan dilihat dari pilihan katanya, generic di sini artinya umum. Umum di sini dia adjektif teman-teman, kata kerja. Terus ada brisk, artinya dia cepat. Cepat juga adjektif. Terus ada flourish, yang artinya berkembang. Nah dia verb teman-teman. Terus ada drought, yang artinya minuman dingin gitu, berarti dia termasuknya noun. Terus ada third, yang artinya kelangkaan, dia noun. Oke, karena kita carinya verb, kita kerja otomatis ini bukan, yang ini juga bukan. Jadi jawabannya C, flourish. Jadi berkembang jawabannya. Yang terakhir, jadi dari even the less talented person have the opportunity bahkan orang yang kurang bertalenta pun memiliki kesempatan. Opportunity itu kan kesempatan ya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk apa gitu ya. Nah, berarti kita cari jawabannya. Yang pertama earn.
earn ini dia menghasilkan di sini dia verb. Terus di sini ada iota. Iota ini artinya sedikit pun, yang masuknya itu noun. Terus ada tardy yang artinya terlambat ini dia masuknya adjective. Ada petty yang artinya cerewet juga adjective ya. Terus ada gaudy yang artinya mencolok juga adjective. Nah, karena kita membutuhkan, kalau misalkan dari kalimatnya, bahkan orang yang kurang bertalenta pun mempunyai kesempatan. Ini kesempatan untuk apa? Apakah menghasilkannya di sini bisa money ya, uang. Kita kan carinya verb atau noun, bisa kemungkinan dua ini, berarti ini nggak mungkin ya, menghasilkan terlambat, menghasilkan cerewet, menghasilkan mencolok, tidak ya. Jadi antara earn and iota, sedikit pun kurang masuk, berarti tidak. Berarti jawabannya yang ini teman-teman, earn, menghasilkan. Ya, orang yang kurang bertalenta pun itu memiliki kesempatan untuk berpenghasilan atau menghasilkan uang gitu. Jadi jawabannya E. Nah, jika teman-teman mudah-mudahan soal latihan kita kali ini, soal TBK TPS bagian PBM ya, bagian kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa terus berlatih ya, karena terbiasa gitu ya. Jadi kalau diartikan bisa kayak learning by doing, jadi terus latihan gitu kan, agar terbiasa nantinya mengerjakan soal-soal mungkin yang lebih susah gitu ya. Jadi cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. So let's end our meeting today by saying Alhamdulillah together and istighfar and kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.